Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami berterima kasih buat hari ini. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk belajar kembali firman Tuhan. Beri hikmat dan beri pengertian, agar tidak saja kami mengerti, kami sanggup juga melakukan kebenaran-Mu. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah dimerdekakan. Diambil dari Roma 6 ayat 18 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini 17 Agustus tahun 2021 kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Kemerdekaan adalah impian sebuah bangsa untuk lepas dari penjajahan bangsa lain. Perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pahlawan dan pejuang bangsa kita selama lebih dari 350 tahun untuk lepas dari penjajahan, akhirnya terbayar sudah. Di saat proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan lepas dari penjajahan. Untuk merdeka, banyak darah para pejuang yang tercurah sebagai pengorbanan terbaik bagi bangsa ini. Untuk itu, kita juga wajib menghormati jasa-jasa para pahlawan. Dengan adanya kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk bisa menentukan masa depan bangsa ini sendiri. Ingat, kemerdekaan bukan hadiah, tetapi merupakan sebuah perjuangan yang panjang dan banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkannya. Kemerdekaan telah diterima dan kita seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan di dalam kekristenan kita dapatkan setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristus telah membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita telah menang atas kuasa maut. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah dari Tuhan Yesus yang besar bagi kita semua. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Pembebasan yang telah kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Itu harga yang sangat mahal, dibayar oleh darah yang tertumpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sangat beruntung bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak saja menerima pengampunan atas dosa yang disebut sebagai keselamatan, tetapi kita juga menerima janji Tuhan untuk hidup yang kekal di sorga nanti. Ingat, kemerdekaan kita dari dosa bukan karena perjuangan kita, bukan karena kita layak untuk menerimanya, tetapi ini semua karena anugerahnya.
Anugerah adalah sesuatu yang kita terima, tapi sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi, jika kita telah diberi pengampunan atas dosa-dosa kita tidak boleh melupakan jasa Tuhan Yesus. Dan mari kita mempertahankan kemerdekaan atas dosa ini dengan hidup benar, menjaga kekudusan, dan tidak berbuat dosa lagi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemerdekaan dari dosa yang Tuhan berikan kepada kami semua. Melalui kematian-Mu di kayu salib, Engkau menebus dosa setiap manusia. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu kami menerima keselamatan dan juga menerima hidup yang kekal. Ajar kami mempertahankan kemerdekaan ini dengan menjaga hidup kami di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Pagi hari ini kami datang juga untuk memohon berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Kami diberi hikmat, diberi kesehatan dan damai sejahtera menyertai kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.